sore untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Tersia Benedikta Duamoning, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sika, berasal dari SMPN Satap Sukun. Dan rekan saya, Maria Mono, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sika. Saya berasal dari SD Impres Maumere. dan rekan Saya Bergita Minul, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sika dari TK Maria Ferraris. kami bertiga akan melaksanakan demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik. Dan selamat menyaksikan. Ibu Anya, bagaimana kabar hari ini? Selamat sore Ibu Gita, kabar saya baik sekali hari ini. Bagaimana kabar Ibu Gita? Puji Tuhan, baik juga. Terima kasih Ibu sudah mempercayakan saya untuk menjadi supervisor Ibu. Dalam tahap praobservasi ini, saya akan mendiskusikan untuk rubrik penilaian pencapaian percakapan coaching hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alutita, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon pertanyaan Ibu, tanpa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, saya akan memberikan pertanyaan sedikit. Kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif, kesadaran penuh, dan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Secara spesifik saya ingin diobservasi yaitu kesadaran penuh dan pertanyaan yang berbobot. Oke, ada dua ya Ibu ya, pertanyaan yang berbobot dan kesadaran penuh. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan atau coaching yang Ibu inginkan? Indikator pencapaiannya yaitu di mana coachee saya itu dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dibicarakan atau yang sedang dia hadapi. Silakan Ibu melakukan coaching hari ini. Oke, baik. Cukup Terima sekian. kasih. Siap, mohon kerjasamanya Ibu. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Ibu Mary. Selamat sore juga Ibu Anya. Oke, apa kabar Ibu? Kelihatan bagaimana Ibu? Cerah sekali. Iya, sore betul ini. sekali. Kabar saya baik Ibu. Nah, bagaimana dengan Ibu Anya sendiri? Kabar saya juga baik. Oke, baik ya. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu. Betul. Nah, langsung bertatap muka begini Ibu. Iya. Ya, Ibu juga mau bertemu dengan saya pasti betul. ada sesuatu ini. Ada Ibu. Yang mau dibicarakan. Iya, iya, iya. Kalau begitu dari pertemuan kita sore ini apa yang mau Ibu Mary bicarakan? Saya ingin membicarakan permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Bisakah saya mengetahui permasalahan di kelas itu? Bisa apa? sekali Ibu, bisa sekali. Saya ini menemukan anak, jumlah siswa saya di dalam kelas itu 27 anak. Dari kelas 3 ke kelas 4. Kemudian dari ke 27 peserta didik ini, satu yang saya mengalami kendala yaitu dia belum bisa mengenal huruf, terus suku kata, membacanya. Itu yang saya alami sekarang Ibu. Ketika kita membicarakan di mana Ibu memiliki 27 peserta Iya, didik, betul. kemudian dia dari kelas 3 menuju kelas 4, Iya, betul. dan ada satu anak yang belum bisa membaca dengan baik. Betul, Ibu. Dia masih mengeja dan baru masih mengenal huruf. Iya, iya. Apa tujuan yang ingin Ibu Mary peroleh? Oke, tujuan saya pada hari ini itu saya ingin menemukan solusi yang saya hadapi di dalam kelas ini. Ya. Ibu ingin menemukan solusi agar anak ini bisa membaca dengan baik. Betul Ibu. Kemudian dari skala 1 sampai 10, Iya, di iya. mana posisi Ibu Mary sekarang dalam meraih tujuan itu? Oke. Dari skala 1 sampai 10 posisi saya yang sekarang Ibu ya, terus terang
saya masih berada di posisi 3. Iya. Jadi skala yang ibu inginkan yang sebenarnya itu berapa? Skala yang saya inginkan itu di skala 7, Ibu. Oke, di Ya. skala 7. Nah, apa kekuatan ibu dalam mencapai skala 7 itu? Baik, kekuatan saya dalam mencapai skala 7 ini yang pertama, saya bisa berkolaborasi dengan rekan guru di fase A, di mana di kelas fase A itu pengembangan anak dalam literasi itu yang perlu ditekankan. Kemudian selain itu kekuatan saya juga itu saya bisa kreatif dan inovatif dalam mendesain media pembelajaran bagi peserta didik. Ya. Di sini kekuatan ibu itu ada 2 ya? Iya, betul. Yang pertama ibu bisa berkolaborasi dengan guru-guru di kelas rendah Iya, pada betul. fase A. Ya. Dia bisa meningkatkan pengembangan literasi anak tersebut. Iya, iya. Kemudian yang kedua ibu juga kreatif dalam mendesain cara pembelajaran supaya ibu dengan sendirinya bisa mendidik anak tersebut. Ya, betul. Selama ini apa hambatan yang menghalangi Ibu Mary untuk meraih tujuan? Baik, hambatan saya yang paling pertama dengan masalah yang saya hadapi itu dari peserta didik sendiri ya, di mana kemauan dia itu dalam berliterasi itu susah sekali, apalagi ketika kita dalam kegiatan 5 menit sebelum memulai pembelajaran itu kan kami adakan program literasi. Nah, teman-temannya sangat antusias ketika dibagikan buku. Nah, anak ini, si A ini kita sebut saja, ketika membagi buku, dia hanya membuka-buka saja. Nah, ketika saya tanya, sudah baca Kak Ibu? Dia hanya garuk-garuk kepala saja, Ibu. Nah, jadi itu hambatan yang tidak mau melatih membaca. Kemudian hambatan yang kedua itu dari orang tua juga. Dari orang tua maksudnya kurang berkolaborasi dengan pihak sekolah dalam hal membantu anaknya membaca di rumah, karena mereka berprinsip bahwa ketika saya menitipkan anak di sekolah bahwa tanggung jawabnya hanya ada pada wali kelasnya, sementara orang tuanya itu melepas tangan karena orang tuanya ini dalam keadaan ekonominya itu yang menuntut dia untuk bekerja. Nah, orang tuanya itu gali pasir, jadi anak ini kurang butuh perhatian dalam pembelajaran di rumah. Itu hambatannya yang saya hadapi. Kita membicarakan bahwa tujuan ibu kan sebenarnya agar anak ini dia bisa membaca. Iya, betul. Kemudian ibu mengatakan hambatannya itu yang pertama kemauan dari peserta didik itu sendiri yang kurang sekali untuk literasi setiap pagi. Kemudian yang kedua itu dari orang tuanya yang kurang merespon dan kurang berkolaborasi dengan pihak sekolah. Nah, apa solusinya? Solusi yang saya buat yang pertama yaitu saya kolaborasi dulu ya dengan rekan saya, karena kami di sekolah itu kelas paralel, jadi A ada B, jadi saya yang di kelas A, jadi saya akan berkolaborasi dengan wali kelas B, bagaimana caranya supaya anak ini terlibat aktif dalam literasi. Yang kedua itu, solusi yang kedua itu saya akan membuat media baca yang menarik buat dia. Memang bukan bacaan panjang tapi bacaan singkat, tetapi dengan suku kata, supaya dia bisa mengeja meskipun satu-satu, tapi dia bisa mengenal huruf. Terus solusi yang ketiga itu saya akan membuatkan program les tambahan bagi anak tersebut. Les tambahan itu mungkin di sore hari saya akan menyuruh dia untuk datang dengan menyediakan media bacaan yang menarik buat dia. Nah, solusi itu ya, terakhirnya solusinya itu saya akan bertemu dengan orang tuanya, mencari tahu penyebab sampai dengan anak tersebut ini kok sudah kelas 4 tapi belum bisa membaca itu. Baik, jadi solusinya ini
ada 4 ya. Iya, iya. Ibu akan berkolaborasi dengan rekan kerja, Iya, kemudian membuat media yang menarik betul. dengan suku kata, membuat program les tambahan, Iya. dan terakhir ke orang tuanya. Iya, betul. Sekarang kita ke rencana aksi nih, Ibu. Oke. Oke, baik. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tadi? Rencana saya yang pertama itu saya buat program dulu. Program untuk peserta didik ini, program itu terjadwal dan secara berkala programnya itu. Yang kedua, saya akan menyediakan bacaan. Bacaan itu meskipun bukan bacaan yang panjang, tetapi bacaan yang menarik untuk dia dengan berbagai gambar, sehingga dia bisa punya minat terhadap bacaan tersebut. Kemudian yang ketiga, program saya yang ketiga itu kebetulan di orang tua murid kami ada yang mempunyai taman bacaan. Taman baca itu nanti saya akan bawa dia bersama dengan orang tua atau dengan teman-teman, 1 minggu sekali mungkin ya, kita mengunjungi taman bacaan tersebut, sehingga dia punya termotivasi untuk budaya literasi. Bagus sekali ya Ibu Iya. rencananya ini. Kemudian dari rencana ini apa strategi Ibu untuk melakukan rencana ini? Oke, strategi saya itu yang pertama, saya menyediakan waktu untuk dia dulu ya, menyediakan waktu untuk dia, orang tuanya. Kemudian saya menghubungi orang tua murid yang mempunyai taman bacaan ini, sehingga kami bisa leluasa membaca di tempat itu. Strategi yang berikutnya, saya bisa tukar sebaya antara teman ya Ibu ya. Maksudnya ketika dalam pembelajaran itu teman yang sudah punya pemahaman, kemampuan dalam membaca, dia akan membantu si teman ini dalam membaca ulang kembali, atau membimbing lagi dia dalam membaca meskipun kalimatnya pendek. Itu strategi saya. Bagus sekali strateginya, ada 2, berarti yang pertama menyediakan waktu untuk anak tersebut, untuk orang tuanya, kemudian menghubungi orang tua yang memiliki taman baca, sehingga ada koordinasi dan kolaborasi. Kemudian memilih bersebaya, Betul. kelas. Jadi dia bisa dibantu oleh sebaya. Betul itu. Baik Ibu, setelah Ibu memiliki rencana dan strategi itu, apa ukuran keberhasilan Ibu rencana aksi? Oke, untuk ukuran rencana keberhasilan saya Ibu, saya bisa melihat anak ini meskipun sedikit saja, intinya dia sudah bisa baca, itu saja. Baca meskipun mengeja, tapi bagaimana perasaan kita sebagai seorang guru ya, ketika kita membimbing anak ini sampai dengan dia bisa baca, itu perasaan saya senang ya, bangga, karena meskipun tertatih-tatih dia dalam membaca, tetapi dia sudah bisa membacanya dengan baik meskipun bukan membaca pemahaman. Iya. Baik, berarti di sini ukuran keberhasilannya sudah ada peningkatan. Peningkatan dalam literasi. Literasinya. Baik Ibu, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu? Komitmen saya itu yang pertama itu program yang saya buat itu saya akan teruskan, saya akan jalankan terus meskipun anak ini sudah bisa baca. Ini persiapan untuk anak-anak yang dari fase A naik ke fase B. Itu komitmen saya. Komitmen yang kedua, program yang kedua itu mengunjungi taman baca. Itu tetap saya akan lakukan dan saya akan programkan. Sebelumnya saya akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah tentang program yang saya buat ini. Ya, jadi memiliki komitmen bahwa program ini akan secara berkelanjutan. Iya, secara berkelanjutan program. Persiapan dari fase A nanti. Iya. Kemudian program yang kedua itu terus menjalankan program taman baca tadi. Iya. Baik sekali. Kemudian ini sebagai penutup. Iya. Oke. Dari perbincangan panjang kita ini,
refleksi apa yang ibu dapatkan? Baik, dari refleksi kali ini saya mendapatkan masukan, saran, solusi yang sangat luar biasa dari Ibu Anya ya soal permasalahan yang saya hadapi, sehingga kedepannya atau saya akan atau besok dan seterusnya saya bisa menerapkan dan menjalankan dari sesi coaching yang saya dapatkan hari ini. Jadi saya sangat senang karena dengan adanya coaching ini saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik bagi anak ini. Oke, Ya. Ibu, baik. Puji Tuhan ternyata refleksi ini sudah menjawab Ya, menjawab permasalahan ya. dari yang Ibu Masalah alami. ya. Ya, oke, Nah. baik, Ibu. Sekian saja Ya, perbincangan kita sore hari ini. Terima kasih Ibu karena sudah membantu saya menemukan solusi yang terbaik. Sama-sama, saya juga berterima kasih Ya. karena sudah mempercayakan saya untuk mendengarkan keluh kesah atau masalah yang kita Iya, hadapi. iya, iya. Semoga pembicaraan kita sore ini bisa membantu untuk menyelesaikan. Amin ya. Terima kasih banyak Ibu. Selamat sore. Terima kasih dan selamat Ya. sore. Selamat sore Ibu Anya. Selamat sore Ibu Gita. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik sekali Ibu. Oke. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya sangat lega. Akhirnya saya bisa melakukan coaching bersama coach saya tadi. Pada pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bagaimana Ibu menilai kinerja dalam kompetensi tadi? Saya menilai kinerja tadi cukup bagus, di mana saya melakukannya dengan baik, yaitu dengan kesadaran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menilai demikian karena tadi itu saya benar-benar melakukannya dengan kesadaran penuh dan memusatkan perhatian saya pada coach saya ketika ia berbicara, sehingga saya bisa menemukan kata kunci yang ia ungkapkan. Jadi dari situ saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang membantu dirinya untuk bisa menemukan solusi dari masalahnya. Nah, bisakah saya memberikan hasil pengamatan saya kepada Ibu? Sangat bisa Ibu. Silahkan. Saya mengamati tadi pada saat coaching tadi Ibu sudah mendengarkan dengan aktif, kesadaran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Sebagai penutup, apa yang Ibu lakukan dari proses ini? Yang saya lakukan dari proses ini, saya banyak belajar tadi saat melakukan coaching itu, bahwa saya juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, di mana dengan mengikuti alur Tirta itu bisa coach saya itu bisa mengungkapkan masalahnya dan akhirnya bisa pelan-pelan menemukan solusi dari masalahnya. Kemudian saya akan berlatih terus sehingga ke depan ketika saya melakukan coaching saya akan melakukannya dengan lebih baik lagi. Oke, sangat bagus sekali. Baik, mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Oke Ibu Gita, terima kasih banyak karena sudah memberikan waktu untuk menjadi supervisor saya. Sama-sama. Akhirnya saya bisa banyak belajar dari masukan dari Ibu, dan semoga silaturahmi kita ini berjalan terus, jadi ke depan kita bisa saling menyapa, saling memanggil lagi ketika saya memerlukan bantuan Ibu, dan Ibu ketika memerlukan bantuan saya pun saya akan bersedia. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Selamat Ibu. sore. Selamat sore.